lagi di Yamaha Channel TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan tips ya, cara mencari mobil bekas yang masih cocok atau layak untuk dibeli. Nah, ini tips-tips yang menurut saya ya. Dalam mencari mobil bekas atau panduan dalam mencari mobil bekas. Oke, yang pertama kita lihat dari bagian eksterior ya teman-teman, bahwa mobil bekas itu pada umumnya pasti ada lecet atau baret. Nah, itu biasa. Akan tetapi hindari mobil yang memang bekas tabrak parah ya. Nah, yang pertama kita lihat adalah dari eksteriornya. Usahakan cari mobil dengan eksterior minim perawatan. Artinya catnya masih mulus, masih enak dilihat. Karena kalau kita memandang mobil, kalau mobilnya bagus, itu kita jadi lebih tertarik. Usahakan itu yang pertama, dari eksteriornya masih bagus. Walaupun masih ada misalnya lecet-lecet, baret-baret, itu tidak apa-apa. Karena memang mobil bekas itu sebagian besar seperti itu. Akan tapi itu memang perlu, jika teman-teman ingin mulus sekali, itu bisa direparasi dengan dicat lagi. Nah, itu tentu ada biaya tambahan. Tapi kalau menurut saya, carilah mobil yang memang eksteriornya masih bagus, minim baret atau minim perbaikan. Nah, kita bisa lihat dari sini, kita lihat khusus untuk mobil Avanza ini ya teman-teman. Ini untuk warna silver ya, memang warna favorit menurut saya. Jadi yang pertama kita lihat dari garis-garis bodinya seperti ini. Nah, terutama di bagian depan ya teman-teman, usahakan jangan terlalu renggang atau memang lepas. Usahakan cari yang masih seperti ini, yang masih rapat. Kemudian kita bisa lihat dari sini juga, jangan sampai ada yang garis-garisnya terlalu renggang. Yang ini jarak-jarak seperti ini jangan terlalu renggang atau terlalu rapat yang memungkinkan tidak gampang untuk dibuka. Kemudian bagian sampingnya kita bisa lihat garis-garis ini ya teman-teman. Usahakan cari garis yang kencang. Teman-teman bisa lihat dari samping misalnya, usahakan garis bodi itu masih kencang ya teman-teman. Jangan ada yang misalnya berkelok-kelok atau memang tidak lurus, misalnya dari segi samping ya, seperti itu. Selain itu di bagian eksterior ya, kita lihat keliling ya teman-teman. Kita lihat keliling semua mengenai mobil ini. Kita lihat secara keseluruhan, lihat saja dulu eksteriornya apakah memang perlu ada perbaikan atau gimana. Misalnya kita kelilingi aja sekali-sekali, kita juga bisa melihat atau mengetok-ketoknya. Nah, kalau udah bunyi seperti ini masih kaleng ya, tidak ada dempulan misalnya seperti itu. Sambil kita lihat sambil jalan, sama seperti di sana tadi. Lihat juga bagian-bagian sampingnya seperti ini, kondisinya seperti itu ya. Kita kelilingi aja mobilnya. Nah, yang kedua, selain dari eksterior, teman-teman tentu juga harus melihat interiornya. Yuk kita lihat saja interiornya teman-teman. Nah, kita lihat interiornya juga teman-teman. Nah, sebelum masuk ke interior, saya memberikan tips ya, menurut pengalaman saya mencari kendaraan, khususnya mobil bekas yang untuk Avanza ini ya. Kita lihat terlebih dahulu apakah masih list-list seperti ini. Kita lihat teman-teman, jika list-listnya masih utuh seperti ini mobilnya tidak ada indikasi bekas nabrak parah, atau artinya memang masih utuh ya. Usahakan cari kendaraan yang misalnya listnya masih tersedia ya. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, ini berlaku untuk semua pintu ya, bagian depan, bagian belakang ini, kemudian bagian bagasi, sampai dengan bagian kap mesin. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, saya tunjukkan saja mengenai kap mesinnya teman-teman, list-listnya yang harus kita perhatikan. Nah, pada bagian kap mesin teman-teman, kita bisa buka. Nah, ini saya contohkan untuk kap mesin. Kita perhatikan tulang-tulang atau listnya seperti ini ya. Usahakan mobil ini listnya masih utuh. Nah, ini masih utuh semuanya. Nah, misalnya kalau tidak utuh, itu ada indikasi terjadinya insiden teman-teman. Misalnya ini nggak rata, nah usahakan ini masih utuh seperti ini. Kemudian juga pada bagian ini, bagian-bagian ini ya, besi-besi yang di sini, usahakan masih utuh seperti ini. Jangan sampai ada penyok atau yang bagaimana. Kemudian usahakan juga pada bagian mesin ya teman-teman, usahakan cari mobil yang masih kering ya, artinya tidak ada rembes seperti itu. Jikapun ada,
Nah itu menjadi nanti agak ada biaya tambahan lagi untuk teman-teman. Tapi kalau saya usahakan cari yang minim PR. Misalnya usahakan mesin mobil ini kering seperti itu, tidak ada rembesan dan semua utuh, panel-panel sepertinya utuh, list-listnya juga utuh. Ya, kita lanjut ke interior ya terlebih dahulu teman-teman. Oke. Ya, kita lanjut untuk melihat interiornya teman-teman. Nah, ketika kita ingin membeli mobil bekas, usahakan semua komponen bawaan mobil atau bawaan dari pabriknya itu masih utuh. Misalnya seperti ini. Nah, door trimnya seperti ini karena ini tahun 2005 ya, yang non facelift. Ini masih menggunakan bahan hard plastik yang hitam ya. Nah, seperti ini handle-nya masih utuh, kemudian power window-nya masih lengkap. Nanti setelah melihat ini, nanti teman-teman bisa coba mengenai power window-nya. Nanti kita coba sebelum membeli, cek dulu apakah semua power window berfungsi normal atau tidak. Dan usahakan mencari power window yang masih normal, karena itu juga membutuhkan biaya jika itu tidak normal. Tetapi kalau teman-teman dapat nego dari pemiliknya, juga bisa. Oke, kita lanjut lagi ke interiornya. Nah, interior dari mobil ini karena saya bilang tadi berwarna hitam, tentu semua list-listnya usahakan masih berada pada tempatnya. Misalnya seperti ini. Dashboardnya masih utuh, kemudian speedometernya masih berfungsi dengan baik, normal semua. AC juga kita harus coba semua secara detail ya. Terus komponen-komponen lain yang ada di mobil juga harus dicek. Kita coba start up aja nanti. Oke, saya akan start up mobilnya. Ini ya kuncinya, kita hidupkan saja mobilnya. Nah, di sini di mobil ini sudah dilengkapi dengan beberapa panel indikator. Ada check engine, rem, ada indikator baterai, oli. Usahakan ketika dia dinyalakan, artinya start on, belum mobil nyala, masih hidup normal, dan ketika mobil menyala, usahakan semua mati. Ya, seperti itu ya contohnya teman-teman. Nanti kita bisa mencoba AC-nya, langsung hidupkan saja, dingin atau tidaknya. Usahakan cari mobil yang AC-nya masih berfungsi dengan baik ya, masih normal ya. Oke. Terus cek juga lampu-lampu seperti ini, sunvisornya utuh atau tidak. Nah, terutama juga lihat juga plafonnya bersih atau tidak. Namun rata-rata memang karena sudah usia ya, usahakan cari yang masih utuh, jangan cari yang robek itu misalnya, terus kotor, tapi itu memang bisa dibersihkan. Dan kalau robek memang bisa diperbaiki, tetapi itu juga menimbulkan tagihan biaya lagi. Itu kalau menurut saya cari yang masih utuh. Terus setelah menyalakan mesin mobil, kita bisa dengar suara mesinnya. Apakah mobilnya masih halus atau ada suara lain yang memang tidak normal sepertinya. Usahakan cari yang masih suaranya halus. Kemudian juga coba mobil itu digas secara lumayan ya, artinya digas apakah mengeluarkan asap yang tidak wajar atau gimana, seperti itu. Kita bisa lihat, dengarkan suaranya, kemudian jika teman-teman ingin juga bisa lihat di bagian knalpot apakah masih mengeluarkan air. Usahakan tidak ada asap yang keluar ketika digas, seperti itu sih. Dan itu menghindari bekas insiden berat ya teman-teman, usahakan mencari mobil tanpa adanya insiden berat seperti yang saya bilang tadi. Nah, selain itu juga teman-teman bisa melihat mobil untuk menghindari insiden terjadinya bekas banjir seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari ciri-cirinya, terutama di bagian bawah sini ya teman-teman. Di pedal rem, kopling gas ini biasanya di atasnya itu apakah ada karatnya atau tidak, atau adanya karat berlebih ya, misalnya tanah, pasir, misalnya sisa-sisa seperti itu. Usahakan yang masih bersih ya teman-teman. Karat-karat dikit tidak apa-apa, akan tetapi kalau karatnya berlebihan atau banyak, tidak wajar misalnya, bisa dihindari seperti itu kalau menurut saya. Terus di bagian-bagian baru masuk mobil, apakah ada bau yang kurang sedap misalnya seperti itu. Lihat juga di bagian baut-bautnya ya, apakah ada karat-karat berlebih seperti ini, misalnya ada karatnya atau tidak. Nah, kalau yang ini tidak ya sepertinya, karat-karat sedikit tidak apa-apa,
tapi jangan ada pasir, karat-karat berlebih, atau misalnya bekas-bekas lumpur seperti itu. Setelah teman-teman melihat bagian eksterior, interior, dan mesinnya, tentu yang paling penting di sini adalah bagian test drive-nya atau mencoba sendiri mobilnya ketika berjalan. Nah, ketika sedang melakukan test drive, perhatikan dengan seksama untuk mengecek bagian kaki-kakinya misalnya. Ketika mobil berjalan atau kita usahakan coba mencari jalan yang kurang rata ya, atau jalanan yang jelek. Dengarkan dengan seksama ketika mobil melewati jalan yang kurang rata tersebut, apakah ada suara yang mengetuk-ngetuk atau suara yang tidak wajar dari bagian kaki-kakinya. Nah, usahakan dengar dengan seksama. Nah, kalau udah ada suara mengetuk atau suara yang tidak wajar tersebut, kemungkinan kaki-kakinya sudah mulai lemah atau minta adanya pergantian. Selain itu juga pada bagian steering, usahakan pada kecepatan tertentu, apakah setirnya mengarah ke arah lebih condong ke kanan atau ke kiri. Usahakan cari yang masih lurus. Nah, selain itu juga, karena ini mobil manual ya, bertransmisi manual, kita coba koplingnya. Apakah koplingnya masih ringan atau empuk, atau sudah mulai keras. Tips dari saya, usahakan cari mobil yang koplingnya masih enteng atau ringan atau empuk. Karena kopling yang sudah mulai keras itu umumnya sudah minta adanya pergantian. Selain itu, juga kita coba remnya. Apakah remnya masih pakem atau memang sudah mulai aus. Usahakan cari yang masih pakem atau masih bagus ya. Oke, kayaknya cukup dari saya mengenai tips singkat ala saya untuk mencari atau panduan mencari mobil bekas. Tapi semua kembali ke teman-teman, usahakan mencari mobil yang minim PR ya. Oke, sekian dari saya dari Yama Channel TV. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment ya, atau nyalakan tombol loncengnya. Oke, jangan lupa subscribe Yama Channel TV. Terima kasih.